orang mukmin itu selalu zikir kepada Allah. Jadi kalau orang yang beriman itu selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah. Dan orang mukmin itu hidupnya selalu tenang, selalu damai, karena banyak berzikir kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tenang, hidupmu akan tenang, hidupmu akan bahagia. Jadi itu kuncinya, itu rumusnya. Kalau ingin rumah tangga kita damai, keluarga kita damai, tenang, kuncinya tadi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir, ingat kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah itu banyak macamnya, Bu. Kita membaca sholawat, itu juga termasuk zikir. Ibu-ibu baca Asmaul Husna, itu juga zikir. Ibu wudu, ibu sholat, apalagi sholat. Itu di dalam gerakan sholat, itu semuanya zikir, semuanya doa, mengingat Allah. Jadi kalau kita betul-betul ingin damai hidup kita, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Betul-betul kita mengingat Allah. Sekarang ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya sudah zikir, tiap hari baca Asmaul Husna, tiap hari zikir astagfirullah, tiap hari sholat, tiap hari baca Al-Quran, kenapa kok tidak menemukan itu ketenangan? Kenapa kok saya masih gelisah dalam hidup ini? Kenapa ini? Masih urus banyak tanggungan lah, masih pikir ini itu, kenapa kok tidak bisa tenang hidup kami? Berarti ada yang salah ini, Ibu. Padahal kuncinya tadi, kuncinya tatma'innul qulub. Orang yang banyak mengingat Allah pasti hidupnya akan tenang, damai. Jadi hadirin sekalian, kalau ingin hidup kita tenang, maka kita semua harus betul-betul zikir yang maksimal. Zikir kita harus maksimal. Caranya bagaimana? Bukan cuma lewat mulut, bukan cuma lewat lisan, tapi harus betul-betul kita renungi, harus betul-betul kita resapi. Harus ada perenungan, harus ada penghayatan. Nah, baru kita mendapatkan ketenangan. Jadi misalnya begini, ibu sekalian, ibu-ibu tadi membaca Asmaul Husna, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Itu artinya apa itu? Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Engkau pasti mengasihi saya, ya Allah. Engkau pasti menyayangi saya. Seperti Ibunda Hajar tadi, beliau renungi, pasti Allah menyayangi saya, pasti Allah akan menolong saya. Begitu. Seperti zikir yang ibu-ibu baca itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ibu-ibu tahu zikir itu siapa yang pertama kali membaca zikir itu? Itu zikir warisan dari Nabiullah Ibrahim. Itu zikir yang paling dahsyat, zikir yang paling super. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau cuma lewat mulut, lewat lisan, tidak dapat itu ketenangan, tidak dapat itu tatma'innul qulub. Tapi betul-betul direnungi. Itu warisan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim mau dihukum, Bu, di tengah lapangan, itu kayu bakar satu lapangan penuh. Api sudah dibakar besar sekali, tidak ada yang berani mendekat. Nabiullah Ibrahim nanti mau dilempar, Bu, di tengah-tengah tumpukan kayu bakar tadi. Malaikat hujan datang, malaikat angin datang, menawari bantuan. Nabiullah Ibrahim bilang, tidak usah malaikat, tidak usah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang akan menolong saya. Allah pasti menolong saya. Cukup Allah sebagai penolong saya. Dilempar Nabiullah Ibrahim. Allah berfirman sama api. Nah, ini di dalam Al-Quran diterangkan. Wahai api, memang kamu itu sifatmu membakar, sifatmu panas. Tapi karena hambaku itu dia iman kepadaku, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Wahai api, jadilah kamu seperti air, jadilah kamu seperti AC. Akhirnya Nabiullah Ibrahim tidak terbakar dingin. Nah, itulah tadi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Jadi, Bu, kalau kita betul-betul zikir, kita resapi,
Kita yakin. Siapa di sini yang punya sakit rematik? Oma, sakit rematik ada? Banyak ya. Dokter bilang, Oma ini kakinya rematik. Kamu punya sakit kronis. Orang yang punya zikir tadi, tatmainul qulub tadi, dia berzikir begini, Bu. La ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali Allah. Kalau Allah berkehendak, Bu, di surat Yasin, kun fayakun. Allah akan berfirman, wahai kanker, memang sifatmu itu menggerogoti payudara, sifatmu itu. Wahai kanker, memang sifatmu menyakitkan. Tapi karena hambaku betul-betul beriman, betul-betul berzikir yakin, wahai kanker, tolong stop, tolong berhenti. Allahumma shayyiban nafi'an. Boleh dipahami sampai di sini, Bu? Jadi tadi rumusnya, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kalau ingin hidup kita tenang, hati kita damai, jangan cuma lewat lisan, jangan cuma lewat mulut, tapi tidak ada penghayatan, tidak ada perenungan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa merubah hatinya suami saya itu. Ya Allah, suami saya kok di rumah kok kasar, suka memaki, sedikit-sedikit minta cerai, kok keras sekali kepalanya. Ya Allah, dikasih tahu jangan bagate, kok masih bagate terus. Disuruh berhenti judi online kok tidak mau berhenti. Bagaimana ini, ya Allah? Ya Allah, kalau es batu memang keras, kalau dikasih air panas dia meleleh. Tapi ini hatinya suami bagaimana ini? Kepalanya suami ini bagaimana? Apakah harus dioperasi? Tidak bisa, Bu. Yang bisa merubah hanyalah Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa merubah hati suami saya, ya Allah, kecuali Engkau. Begitu. Jadi hidupnya tenang, Bu. Hidupnya tenang. Boleh dibuka lagi di surat Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2 ya. Allah berfirman begini, Bu. Boleh sama-sama ya. Qad aflaha. Sama-sama. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha itu artinya pasti. Pasti. Orang mukmin itu hidupnya pasti bahagia. Hidupnya pasti tenang. Karena tadi selalu meresapi, merenungi setiap ibadah, setiap zikir itu direnungi betul-betul. Ibu-ibu pernah difitnah orang, pernah, Bu? Pernah dihina orang, diolok-olok orang. Itu kalau kita tidak mau berzikir, kita mudah sakit, Bu. Tapi kalau orang dia betul-betul merenungi, dia sholat, dia baca begini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu artinya apa? Direnungi, diresapi. Oh, ternyata yang berhak dipuji, yang berhak dihormati itu hanyalah Allah. Saya tidak boleh, saya ini mengharapkan pujian orang. Saya tidak boleh riak pamer. Saya tidak boleh mengharapkan penghormatan orang. Begitu. Jadi kalau dihina orang biar tidak apa-apa. Memang saya ini seorang hamba. Yang berhak dipuji, yang berhak dihormati hanyalah Allah. Bayangkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada banyak kisah, Bu. Ini Nabiullah Muhammad juga dulu begitu. Nabiullah Muhammad mau berangkat perang. Ini umatnya banyak yang ketakutan. Pasukannya banyak ketakutan, tentaranya. Nabiullah Muhammad maju sendiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menolong saya. Akhirnya yang memenangkan peperangan Nabiullah Muhammad. Ada seorang ibu-ibu, dia TKW, Bu, di Hong Kong. Dia cuma tidak sengaja menjatuhkan anak kecil, majikannya tadi, anaknya jatuh meninggal di sidang di Hong Kong sana. Dia satu malam itu dia tidak tidur. Dia cuma zikir tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Besoknya diumumkan di pengadilan, wanita TKW tadi tidak dihukum, tidak dipenjara, tapi dipulangkan ke Indonesia. Jadi ini doa yang luar biasa. Jadi kalau kita betul-betul resapi, hidup kita akan tenang. Yang pasti Allah akan menolong saya. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman di surat Wadduha, ya,
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak membencimu, Allah tidak meninggalkanmu, Allah sayang kepadamu. Allah berfirman lagi di Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Itu orang yang tatma'inul qulub diremui. Oh ya Allah, Allah bilang sama kita, jangan bersedih, la tahzan, jangan menangis, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Pasti Allah akan menolong kita. Gitu. Allah bersama kita. Itu namanya la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ibu-ibu sekalian, banyak sekali ya perenungan-perenungan. Jadi kuncinya kalau ingin hidup kita tenang, hidup kita ini damai, banyak bersyukur, resapi betul-betul. Zikir kita resapi. Kita wudhu, kita resapi. Begitu. Nah kalau ibu-ibu semua sudah betul-betul mau bisa meresapi setiap zikir, selalu mengingat Allah, nanti ketika ibu-ibu sakit, sakaratul maut, ibu-ibu pernah lihat orang yang sakaratul maut? Kalau ada orang sakaratul maut, dia senyum, dia nanti akan dipanggil begini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu surat Al-Fajr. Jadi orang yang tatma'inul qulub tadi, yang hatinya tenang tadi, ketika sakaratul maut meninggalnya senyum. Dipanggil oleh malaikat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai ibu silakan keluar. Ibu punya ruh, jiwanya ibu itu kok damai sekali. Mutmainnah itu tenang sekali. Jiwanya ibu tadi kok harum sekali. Ibu kok tidak ada sifat dendam sama orang, tidak pernah sakit hati sama orang, tidak pernah marah sama orang, selalu memaafkan orang, tidak suka marah-marah, selalu sabar sama orang, sabar sama suami. Ibu kok seperti itu, luar biasa ibu ini. Ibu jiwanya mutmainnah, nggak pernah marah sama orang, selalu memaafkan orang, nggak pernah bicara kotor dengan orang, selalu sabar, selalu menerima semua takdir Allah. Luar biasa ibu ini. Ayo bu, keluar bu. Ibu punya ruh harum, silakan bu ini. Radiyatan mardiyah. Rodi itu artinya Allah sekarang senyum. Allah senang menyambut ibu. Ibu juga senyum, Allah senyum. Mari ibu, ibu gabung dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Ibu bergabung dengan orang-orang baik, mari. Itu luar biasa bu. Kita berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti ketika sakaratul maut meninggalnya senyum, disambut oleh malaikat, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Insyaallah amin bu ya. Amin. Demikian pas ini gila. 10 menit lebih, 15 menit. Ada yang ingin bertanya? Ini penjelasannya sebenarnya panjang, cuma saya persingkat. Nah, silakan bu. Curhat boleh, sharing boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Ustaz, setiap kali itu kan pasti ada cuma ujian masing-masing. Ya. Ini saya uji dengan syariat itu laki. Dia Ustaz, tidak mengerti. Terus juga pergaulan. Jadi saya ini sudah capek mau nasihat secara baik-baik, kasar, sudah ada. Jadi maksud saya pertanyaan saya kemana? Saya sebagai orang tua kasih dia tapi bagaimana? Itu saja. Jadi langkah pertama tadi ya, zikir la ilaha illallah. Jadi ibu kalau ada kesempatan bangun tengah malam, sholat tahajud, itu betul-betul zikir sungguh-sungguh, ya Allah, tidak ada Tuhan yang bisa merubah, menjadikan anak saya jadi anak yang baik, ya Allah. Pokoknya terus doakan, apalagi doa orang tua itu makbul. Yang kedua, Bapak Ibu dalam rumah tangga, dalam keluarga itu ciptakan suasana yang damai. Ciptakan suasana yang tenang supaya anak-anak kita itu betah di rumah gitu loh Bu. Jadikan rumah kita itu seperti bayti jannati. Ibu sekarang perhatikan, rata-rata kasus anak yang nakal itu yang pembunuhan Vina, Ibu tahu? Itu ditelusuri, ternyata orang tuanya itu dalam rumah itu suka berkelahi. Ada anak yang tega memutilasi orang, ditaruh di koper, karena di rumah dia lihat orang tuanya suka main kekerasan. Gitu. Jadi biasanya anak itu adalah produk dari rumah tangga, produk dari keluarga kita. Jadi kalau dalam rumah itu panas, orang tua tidak bisa kasih contoh, anak itu ini pengaruh di lingkungan. Gitu. Jadi ciptakan suasana yang tenang, yang damai,
anak itu datang ke rumah itu kok senang, seperti pokoknya enak, seperti itu Bu ya. Dan terus doakan anak kita. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan kita bisa sharing lagi banyak kajian-kajian dalam Al-Quran. Seperti itu Bu ya. Sekali lagi mudah-mudahan ibu-ibu semua memiliki hati yang mutmainnah dengan cara tadi tatmainul qulub, renungi, resapi setiap zikir yang kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.